menguraikan perlawanan rakyat Banten. Latar belakang yang akan dibacakan oleh saya, Salma Khairunisa. Permusuhan antara Banten dan Belanda dimulai sejak 1596 karena monopoli perdagangan dan persaingan ekonomi yang semakin sengit. Belanda kemudian membangun Batavia pada tahun 1619 yang memicu konflik atas posisi sebagai bandar perdagangan internasional antara Banten dan VOC. Konflik ini memperburuk hubungan kedua belah pihak dan memicu persaingan yang lebih ketat dalam menguasai perdagangan di wilayah Nusantara. Sebab umum, faktor-faktor yang bersifat menyeluruh dan menjadi latar belakang umum perlawanan. Yang pertama, monopoli dagang VOC. VOC memaksa rakyat hanya menjual lada dan hasil bumi lain kepada Belanda dengan harga sangat rendah. Yang kedua, pajak dan bea tinggi. VOC membebankan berbagai pajak yang memberatkan pedagang dan petani. Yang ketiga, campur tangan politik VOC. VOC ikut mengatur suksesi raja dan pemerintahan Banten demi kepentingannya, sehingga kedaulatan Kesultanan Banten terancam. Yang keempat, penindasan ekonomi. Perdagangan bebas yang menjadi sumber kemakmuran Banten ditekan dan dibatasi. Sebab khusus, pemicu langsung yang membuat rakyat dan bangsawan Banten bangkit. Yang pertama, pertentangan internal istana. Perebutan kekuasaan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya Sultan Haji dimanfaatkan VOC. Yang kedua, dukungan VOC kepada Sultan Haji. VOC membantu Sultan Haji melawan ayahnya, sehingga memicu kemarahan rakyat dan pendukung Sultan Ageng. Yang ketiga, pengepungan dan blokade. VOC melakukan serangan militer dan blokade pelabuhan Banten, menimbulkan penderitaan ekonomi mendadak. Selanjutnya yaitu perlawanan rakyat Banten yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Muhammad Husni Padilah. Awal mula peperangan. Perlawanan Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa karena pada masa pemerintahan Sultan Ageng banyak dibangun saluran air atau irigasi untuk keperluan pertanian dan perang. Maka Sultan digelari Sultan Ageng Tirtayasa. Tirta artinya air. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Najar Abdul Kahar, lebih dikenal dengan nama Sultan Haji, sebagai raja pembantu yang bertugas untuk mengurus masalah dalam negeri. Sedangkan Sultan Ageng dan Pangeran Purbaya mengurus masalah yang berhubungan dengan luar negeri. Pemisahan urusan pemerintahan di Banten ini tercium oleh perwakilan VOC di Banten. Ia kemudian mendekati dan menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan di Banten tidak dipisah-pisahkan dan jangan sampai kekuasaan jatuh ke tangan Arya Purbaya. Karena hasutan VOC ini, Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya. Sultan Haji juga sangat khawatir apabila dirinya tidak segera dinobatkan sebagai sultan. Sangat mungkin jabatan sultan itu akan diberikan kepada Pangeran Arya Purbaya. Selanjutnya ada jalannya peperangan. Sultan Haji yang terhasut kemudian bersekongkol dengan VOC untuk menguasai kerajaan Banten seluruhnya. Dalam persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten, tetapi dengan 4 syarat, yakni 1. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Kedua, monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. 3. Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji. Yang keempat, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Periangan segera ditarik kembali. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosoan berhasil dikuasai. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Susoroan. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian membangun istana yang baru yang berpusat di Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung oleh VOC.
Pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung istana Surosoan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan tentara POC. Datanglah bantuan tentara POC di bawah pimpinan Prangkoistek. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dapat dipukul mundur dan mendesak hingga ke benteng Tirtayasa. Benteng Tirtayasa juga dikepung oleh tentara POC. Akhir perlawanan, Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya berhasil meloloskan diri bersama putranya Pangeran Purbaya ke hutan Lebak. Mereka masih melancarkan serangan sekalipun dengan bergelirnya. Tentara POC terus memburu Sultan Ageng Tirtayasa bersama pengikutnya yang kemudian bergerak ke arah Bogor. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh POC dengan tipu muslihat. Sultan Ageng ditawan di Batavia sampai wafatnya pada tahun 1692. Semangat juang Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya tidak pernah padam. Ia telah mengajarkan untuk selalu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan tanah air dari dominasi asing. Nasib Sultan Haji setelah Sultan Ageng wafat adalah tetap menjadi sultan, tapi tidak berdaulat penuh, melainkan di bawah kendali POC, dan pemerintahan Banten kehilangan kejayaannya. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang berperan penting yang akan dibacakan oleh Muhammad Al-Fariji. Tokoh perlawanan. 1. Sultan Ageng Tirtayasa. Tokoh utama dalam perlawanan rakyat Banten terhadap penjajahan Belanda adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang memimpin perlawanan pada abad ke-17 untuk menolak monopoli POC dan mengusir Belanda dari Banten. Sultan Banten yang memimpin perlawanan terhadap upaya monopoli perdagangan POC, perusahaan Hindia Timur Belanda. Ia menolak keras monopoli perdagangan POC dan berusaha mengusir kongsi dagang Belanda dari Banten. Melalui perlawanan yang dipimpinnya, Banten pernah berhasil merebut kapal-kapal dan pos penting POC, namun akhirnya dikalahkan pada tahun 1683. Perjuangannya dikenal melalui beberapa bentuk seperti perang gerilya dan sabotase kapal dagang Belanda. 2. Sultan Haji. Sultan Haji Banten adalah Sultan Abu Nasr Abdul Qohar yang berkuasa antara tahun 1683 sampai 1687 dan merupakan putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dikenal sebagai raja yang mengkhianati ayahnya sendiri demi kekuasaan. Dengan memanfaatkan tipu muslihat POC yang menandai awal runtuhnya Kesultanan Banten dan dimulainya kekuasaan POC. Putra dari Sultan Ageng Tirtayasa yang berkhianat dengan bekerja sama dengan POC. Pengkhianatannya ini menyebabkan melemahnya Kesultanan Banten dan berujung pada kekalahan Sultan Ageng Tirtayasa. 3. Pangeran Purbaya. Ia adalah seorang pejuang yang mendukung perjuangan ayahnya melawan POC pada tahun 1656. Ia juga diangkat menjadi putra mahkota baru setelah Sultan Haji berpihak pada POC. 4. Syekh Yusuf Rajul Khalwati, seorang ulama besar dan bangsawan yang mendukung perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa melawan Belanda, memberikan dukungan spiritual dan strategi perjuangan. Tokoh-tokoh POC. Prangkoistek memimpin serangan balasan POC ke Keraton Surawoson dan benteng istana di Tirtayasa serta berhasil mendesak pasukan Banten. John Kerr turut memimpin pasukan POC dalam serangan balasan yang berhasil mendesak barisan Banten dan menduduki beberapa wilayah seperti Margasana, Kacarabuan, dan Tangerang. Di Saint Martin bersama dengan Prangkoistek, ia memimpin penyerangan terhadap benteng dan istana Tirtayasa serta memimpin pasukan kompeni yang mendesak barisan Banten. Cornelis Pilman berperan dalam melakukan politik adu domba di
et Impera antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, Sultan Haji, yang memicu terjadinya Perang Saudara Banten. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari perlawanan rakyat Banten yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Muhammad Husni Fadilah. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif utama dari perlawanan rakyat Banten adalah terganggunya monopoli perdagangan POC, meningkatnya kesadaran akan perlunya persatuan, dan meninggalkan warisan budaya berupa peninggalan sejarah seperti masjid, keraton, dan benteng yang menjadi bukit kejayaan masa lalu dan sumber inspirasi perjuangan di masa kini. Selanjutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif utama dari perlawanan rakyat Banten adalah keruntuhan Kesultanan Banten itu sendiri yang disebabkan oleh konflik internal yang dipicu oleh politik adu domba POC antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji. Hal ini mengakibatkan kekuasaan POC atas Banten dan monopoli perdagangan lada, serta berakhirnya perlawanan rakyat Banten terhadap kolonialisme Belanda. Rincian dampak negatifnya seperti keterpurukan kerajaan Banten, lengsernya Sultan Ageng Tirtayasa, monopoli perdagangan oleh Belanda, berakhirnya kemegahan Banten. Selanjutnya ada pengaruh pada masa kini yang akan dibacakan oleh Salma Hoirunisa. Yang pertama, semangat perlawanan terhadap penjajahan menjadi bukti bahwa rakyat Indonesia sejak dulu menolak segala bentuk penindasan. Yang kedua, kesadaran persatuan dan persaudaraan ditumbuhkan meskipun saat itu Banten sempat lemah karena perpecahan internal. Yang ketiga, warisan sejarah perjuangan menjadi identitas bangsa dan memperkaya nilai kebangsaan. Yang keempat, inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di abad ke-20 karena menunjukkan keberanian rakyat melawan kekuatan asing. Dan yang terakhir ada manfaat bagi generasi penerus bangsa yang akan disampaikan oleh Salma Hoirunisa. Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Yang kedua, menjadi pelajaran penting agar tidak mudah diadu domba oleh pihak luar. Yang ketiga, mendorong generasi muda untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menghargai jasa pahlawan dengan melanjutkan perjuangan mereka melalui pendidikan, kerja keras, dan pembangunan bangsa. Yang kelima, membentuk karakter tangguh agar generasi penerus mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.